Oke teman-teman, kita mau ngebahas hari ini materi di kelas 11 SMA, tepatnya tentang transport zat melalui membran. Ya, oke. Tapi di sini saya membaginya menjadi versi yang sedikit berbeda. Tapi insya Allah ini ada dasarnya ya teman-teman ya. Jadi saya bagi transport zat itu ada yang melalui membran, ada juga yang tidak melalui membran. Saya nyebutnya di sini transport massal. Pada beberapa literatur nyebutnya transport vesicle. Nah, kenapa kok saya pisahin? Ya, jadi transport zat melalui membran yang teman-teman sebut dengan pasif dan aktif itu ya disebut melalui membran karena dia ini saya ceritanya nih, gambar membran tuh kan gini ya. Ini kan membran sel ya teman-teman. Ini lipid bilayer dan ada protein yang membelah, protein integral. Nah, membran ini kan sifatnya selektif permeable ya. Tidak sembarangan zat itu bisa lewat. Jadi membran sel dengan struktur yang seperti ini akan mengatur apa yang bisa masuk dan apa yang tidak dan bagaimanakah prosesnya. Nah, ini ceritanya, ini membran sel yang merah nih teman-teman. Di sini saya gambarkan, ini ceritanya lipidnya ya. Nah, ini proteinnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Melalui membran berarti menembus. Ini ada zat ya. Ada zat, ini ceritanya zat terlarut ya. Dia bergerak menembus membran. Tuh. Di sini konsentrasinya lebih banyak, di sini sedikit. Dia nembus. Nah, ini yang kita sebut dengan transport zat melalui membran. Bisa lewat lipid, bisa lewat protein. Ini kan nembus ya. Makanya saya sebutnya transport zat melalui membran. Tapi yang kedua adalah transport massal. Di mana transport massal ini tidak ada membran yang dilewati. Contohnya ini teman-teman. Ini kan ceritanya sel darah putih. Ini yang hitam ceritanya bakteri. Nah, sel darah putih kan akan membungkus bakteri ya. Setelah dia membungkus bakteri, nanti membrannya itu, membran si sel darah putih itu akan lepas. Nah, jadi begini. Jadi tidak ada pergerakan bakteri menembus membran, kan nggak ada. Tapi membran yang di luar itu melekuk, invaginasi masuk ke dalam. Dan jadi ini tadinya letak membran selnya ini di luar, sekarang letaknya jadi membungkus si bakteri. Makanya saya sebutnya transport massal ya, atau transport vesicle. Nah, biarpun kalau teman-teman membaginya dia termasuk ke transport yang butuh energi, tidak ada masalah. Jadi kalau kita masukin dia sebagai transport yang membutuhkan energi, berarti dia masuknya ke transport aktif. Jadi boleh juga, tidak ada masalah, bebas ya. Oke teman-teman, kita bahas langsung sekarang transportnya. Nanti video berikutnya mungkin akan ada penjelasan yang lebih detail. Oke, jadi transport zat melalui membran teman-teman kita bagi menjadi dua. Yang pertama yang pasif. Pasif itu kata kuncinya nggak pakai ATP. ATP apa sih? Adenosin trifosfat. ATP itu energi teman-teman. Jadi transport pasif itu nggak pakai energi karena dia otomatis terjadi menuruni gradien konsentrasi. Ya, jadi kalau di alam itu ya pasti kalau dari konsentrasi tinggi dia pasti akan mencari konsentrasi yang lebih rendah. Nah, ini namanya transport pasif. Ya, kalau aktif itu dia butuh energi karena dia melawan gradien konsentrasi. Mungkin saya kasih gambaran seperti ini teman-teman. Nah, ini kan gambar membran sel tadi nih. Ini kan ini ceritanya zat terlarut ya. Ini zat terlarut ini ada banyak nih titiknya. Ini cuma dua. Nah, kalau yang di sebelah kanan itu zat terlarutnya ada sedikit nih, yang di atasnya banyak. Nah, ini otomatis di sini teman-teman akan banyak terjadi tumbukan ya, akan banyak terjadi tabrakan molekul. Ketika mereka tabrakan, akhirnya mereka akan mencari ruang yang kosong. Ruang yang kosong di mana? Ya di sebelah gitu. Karena cuma dua zat terlarutnya, otomatis dia akan bergerak menuruni gradien konsentrasi tanpa perlu pakai energi. Nah, makanya disebut dengan transport pasif. Tapi kebalikannya teman-teman, kalau transport aktif itu terjadi ketika di sini konsentrasi zat terlarutnya itu dikit, di sini banyak, tapi dia malah melawan. Nah, kalau dia melawan seperti ini teman-teman, berarti melawan gradien konsentrasi dan ini membutuhkan energi. Energi yang dipakai adalah ATP, adenosin trifosfat. Jadi reaksi yang berikutnya ini adalah transport aktif. Jadi gambaran sederhananya bedanya transport pasif sama aktif tuh kira-kira gini teman-teman. Dan transport pasif teman-teman bisa lihat di gambar ini dia melewati membran sel ya, dia melewati lipid. Kalau transport aktif itu lewat protein. Tapi transport pasif ini teman-teman ada yang bisa lewat lipid, ada juga yang bisa lewat protein. Tapi kalau aktif dia hanya bisa lewat protein. Oke, lanjut teman-teman penjelasannya. Nah, jadi itu ya konsep dasarnya, konsep utamanya perbedaan antara pasif dan aktif ya. Ini pakai ATP sama menuruni gradien. Kalau yang aktif pakai ATP dan melawan gradien konsentrasi. Oke, untuk yang difusi, untuk pasif kita bagi menjadi tiga teman-teman. Satu, difusi sederhana.
atau kita sebutnya dengan difusi langsung, difusi sederhana atau difusi langsung ya, boleh juga. Yang berikutnya adalah difusi terfasilitasi atau terbantu ya, atau terfasilitasi boleh ya. Yang ketiga adalah difusi air atau teman-teman nyebutnya osmosis. Langsung aja perbedaannya apa. Pokoknya semua konsepnya sama, nggak pakai energi dan menuruni gradien. Gitu. Tinggal perbedaannya itu terjadinya pada protein atau pada lipid, dan terjadinya pada zat terlarut atau zat pelarut gitu. Nah, difusi sederhana atau difusi langsung dan difusi terfasilitasi ini fokus pada zat terlarut, teman-teman. Kalau difusi air, namanya aja difusi air, berarti yang bergerak ini airnya. Perbedaannya di situ. Jadi yang dua ini pada zat terlarutnya, kalau ini terjadinya pada zat pelarutnya, yang pindah zat pelarutnya, ini yang pindah zat terlarutnya. Oke, langsung pakai bagan ya, pakai gambar aja teman-teman. Nah, ini yang difusi langsung teman-teman. Ini ya, difusi langsung. Jadi ini ada lipid ya, ada lipid. Lipid ini akan bergerak dari, lipid akan bergerak. Ini ya, ini molekul ya, molekul yang tadi saya bilang, molekul yang zat terlarutnya banyak. Berarti kalau ini ngomongin larutan, di sekitarnya kan berarti air ya. Nah, berarti di sekitarnya air ini zat terlarut, dia akan bergerak dari yang konsentrasi zat terlarutnya tinggi ke konsentrasi zat terlarutnya rendah. Ini namanya difusi langsung. Nah, ini pasti dia ngelawan, dia pasti otomatis terjadi. Dan ini terjadinya pada lipid, teman-teman. Terjadinya pada lipid, bukan pada protein. Ya, ini yang difusi biasa atau difusi langsung. Contohnya yang terjadi pada gas. Ya. Yang kedua, difusi terbantu. Namanya aja difusi terbantu. Kalau yang namanya difusi terbantu, berarti dia akan melewati protein, dibantu oleh protein. Dia sama dengan difusi langsung. Bedanya difusi terfasilitasi ini dia melewati protein. Nah, itu teman-teman. Ya, dia melewati protein. Makanya disebutnya terbantu. Bedanya itu aja. Gitu, ya. Biasanya yang lewat-lewat itu molekul-molekul yang bermuatan, teman-teman. Gitu, molekul-molekul yang besar, molekul-molekul yang bermuatan biasanya, karena dia nggak bisa lewat lipid gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah ini udah ya, ini udah nih 1, 2 udah. Yang ketiga adalah difusi air. Nah, difusi air ini teman-teman, ini kan yang bergerak zat terlarut. Nah, kalau difusi air itu perpindahan air lewat protein juga. Jadi ini lewat lipid, ini lewat protein, ini lewat protein. Gitu. Biarpun sebenarnya air itu juga bisa melewati lipid, tapi sangat sedikit yang bisa lewat lipid. Air itu bisa lewat lipid tapi sangat sedikit. Jadi air itu lebih banyak lewat protein khusus pengangkut air ini, teman-teman. Protein khusus pengangkut air namanya aquaporin. Nah, aquaporin. Air akan bergerak dari yang konsentrasi airnya paling tinggi ke konsentrasi airnya paling rendah. Ini ceritanya yang biru-biru nih air. Berarti kalau bisa kita bilang air yang banyak itu kan encer ya. Air yang sedikit itu berarti airnya itu berarti lebih pekat ya. Di sini larutannya lebih pekat, di sini larutannya lebih encer. Nah, gitu teman-teman. Ya. Itu gambarannya. Ini udah. Nah, sekarang yang aktif, teman-teman. Nah, aktif ini melawan gradien. Ini bisa kita lihat, transport aktif. Lewat protein pasti. Dia lewat protein. Ini dari konsentrasinya ini kan cuma 2 zat terlarut. Ini banyak. Dia malah ngelawan. Nah, karena dia ngelawan seperti ini, makanya transport aktif itu pasti butuh energi. Dia pasti butuh ATP. Gitu. Itu perbedaan salah satunya antara transport aktif dan pasif. Oke, gitu teman-teman. Nah, nanti transport aktif ini ada yang primer, ada yang transport aktif sekunder. Bedanya itu kalau yang primer itu dia butuh ATP langsung. Sekunder ini biasanya ATP-nya diperoleh dari efek transport aktif primer. Jadi dia ngikut gitu. Energinya tidak langsung. Bedanya di situ. Ada yang simpot, ada yang antipod. Silakan teman-teman lebih lanjut pelajari ya. Oke, dan yang terakhir adalah transport massal. Kalau ngeluarin zat dari sel namanya eksositosis. Kalau masukin namanya endositosis. Endositosis kita bagi-bagi. Kalau dia berupa padatan yang dimasukin kayak ini kan namanya endositosis nih. Kalau dia berupa cairan namanya pinositosis. Pino artinya minum. Kalau dia endositosisnya diperantarai oleh reseptor. Jadi harus ada reseptor dan harus ada sinyal yang bikin reseptor tuh bisa nangkep, baru endositosisnya terjadi. Tapi secara simpel sih dua ini, endositosis dan eksositosis. Oke, ini gambarannya teman-teman. Nih endositosis. Jadi tidak ada zat melewati ya. Jadi ini bakteri ceritanya. Ini membrannya melekup ke dalam. Gitu. Jadi nanti membran ini akan lepas dan masuk ke dalam sel. Oke, gitu teman-teman. Kira-kira penjelasan dari saya semoga bermanfaat. Nanti penjelasan lebih lanjut di video berikutnya. Oke.